Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 10. Baik, pada video kali ini teman-teman kita akan masuk ke pokok bahasan yang baru di materi kelas 10, yaitu mengenai kingdom selanjutnya. Dalam hal ini adalah kingdom Animalia. Setelah kemarin kita tamatkan kingdom Plantae ya. Nah, kita masuk ke kingdom Animalia. Nah, apa saja yang akan kita bahas di kingdom Animalia ini teman-teman yang masuk ke dalam bab 9 ini akan kita bahas hari ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, baik. Sebelum kita pelajari apa-apa saja yang akan kita masuk pembahasannya ke kingdom Animalia, teman-teman, kami perlihatkan dulu peta konsep yang akan kita bahas ke depan mengenai kingdom ini ya, apa saja. Nah, khusus pada kingdom Animalia ini atau pada kingdom hewan ini, teman-teman, nanti dibagi-bagi, ada pembagiannya menjadi 2 pembagian yang akan kita bahas ke depan. Nanti ada yang termasuk ke dalam invertebrata dan yang kedua ada yang masuk ke dalam vertebrata yang setiapnya memiliki anggota masing-masing yang sangat banyak yang nantinya kita akan bahas satu persatu gitu ya. Nah, pada invertebrata nanti kita akan berbicara anggotanya, salah satunya adalah Porifera dengan kelasnya. Nanti ada Stenopora dan juga Cnidaria dengan kelas-kelasnya. Ada Platyhelminthes dengan kelas-kelasnya juga, Nematoda juga begitu, Annelida juga seperti itu sama teman-teman. Terus ada Mollusca, kita bahas juga dengan kelas-kelasnya. Ada Arthropoda dan juga ada Echinodermata. Sedangkan nanti pada vertebrata kita akan fokuskan pada anggota chordata ya. Nanti mungkin chordata juga vertebrata juga kita akan bahas sebagiannya, ada hemichordata dan teman-temannya ya. Nah, kita akan turunkan, namun kita akan lengkapi pembahasan vertebrata ini pada anggota chordata saja gitu ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan awal mengenai invertebrata, teman-teman, nah ini bekal pengetahuan kalau kita mau berbicara kelompok pertama yaitu invertebrata, bahwa secara anatomi bisa diperhatikan teman-teman, bisa diperlihatkan, morfologinya juga teman-teman harus tahu. Nah, ini mengenai pembagian tubuh berkenaan dengan konsep ini. Nanti pembagian tubuh pada invertebrata teman-teman ataupun pada vertebrata teman-teman mesti tahu ada istilah-istilah penting. Yang pertama ada yang disebut sebagai asimetri gitu ya. Nah, ini dia seperti ini teman-teman. Terus ada radial simetri seperti ini dan ada bilateral simetri. Ini maksudnya apa teman-teman? Nah, berkenaan dengan pembelahan tubuh nanti organisme ini dibagi-bagi. Ada yang disebut sebagai asimetri, artinya ketika kita belah bagian tubuhnya dia tidak menghasilkan bagian yang sama gitu ya, baik pembelahannya 1 kali, 2 kali, 3 kali atau berapapun, ketika dibelah organisme tersebut tidak menghasilkan belahan tubuh yang sama, maka dia disebut sebagai asimetri gitu ya tubuhnya. Tetapi berbeda dengan radial simetri. Kalau radial simetri itu berapapun teman-teman belah bagian anggota tubuhnya lebih dari 1 kali pembelahan, misalkan 2 kali ataupun 3 kali, maka dia tetap menghasilkan bagian yang sama gitu ya. Jadi ketika dibelah menghasilkan beberapa bagian yang sama, maka organisme tersebut dimasukkan ke dalam organisme radial simetri. Artinya dibelah lebih dari 1 kali, baik 2 ataupun 3 dan seterusnya, lalu menghasilkan bagian yang sama. Nah, itu dinamakan sebagai radial simetri atau simetri radial, begitu ya. Dan ada organisme yang dimasukkan ke dalam bilateral simetri. Artinya ketika organisme itu kita belah 1 kali gitu ya, menghasilkan 2 bagian yang sama bilateral. Teman-teman ingat, jadi ketika dibelah 1 kali menghasilkan belahan yang sama. Nah, itu disebut sebagai simetri bilateral. Jadi 1 kali pembelahan saja menghasilkan belahan yang sama. Adapun nanti bagian-bagiannya, bagian atas dia disebut sebagai dorsal,
bawahnya dia disebut sebagai ventral, depannya nanti istilahnya ya namanya anterior, sedangkan ujung atau belakangnya nama istilahnya itu adalah posterior. Ingat-ingat itu ya, ini istilah-istilahnya. Oke, baik, kita akan bahas ke pembahasan yang pertamanya. Oke, kita masuk dulu ke anggota pada kingdom Animalia. Ini adalah pembahasan mengenai invertebrata ya. Nah, teman-teman, berbicaranya anggota pertama pada kingdom Animalia ini yaitu invertebrata, perlu teman-teman ketahui bahwa seluruh anggota dari invertebrata itu, teman-teman, dia merupakan kelompok hewan yang memang tidak bertulang belakang. Makanya dia masuk anggotanya itu invertebrata. Yang kedua, kelompok hewan ini dia tidak memiliki yang disebut sebagai notokorda. Apa itu notokorda? Notokorda ini, teman-teman, merupakan tali penunjang tubuh gitu ya, yang terbuat dari tulang rawan ataupun bisa dari tulang keras. Namun pada umumnya, nah, kelompok hewan ini dia rangka yang terbentuknya itu bukan rangka dalam, namun mereka memiliki rangka luar gitu ya. Nah, ini alasannya ketika anggota invertebrata rangkanya dia tidak terbuat dari tulang rawan, tidak terbuat dari tulang keras, dan rangkanya ada di luar, maka dia yang disebut sebagai anggota yang tidak memiliki notokorda gitu ya. Jadi rangkanya itu merupakan rangka luar. Terus yang ketiga, teman-teman, anggota dari invertebrata ini dia memiliki susunan saraf pusat gitu ya. Susunan saraf pusat pada hewan ini dia pada umumnya terletak di bagian perut. Nah, letak bagian susunan sarafnya itu di saraf gitu ya, saraf pusat di bagian perutnya itu terletak di daerah ventral gitu ya, daerah yang tadi sudah disebutkan ya, bawahnya ya, ventral itu. Daerah perut ya, daerah bawahnya. Oke. Nah, anggotanya yang akan kita bahas ke depan ada 8 anggota. Ini yang akan kita bahas ya di video kali ini. Kita akan fokuskan terlebih dahulu ke porifera ya. Oke, sip. Terus nanti kita bahas Solenterata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata. Nah, ini adalah anggota-anggotanya. Sebelum kita bahas anggota masing-masing dalam satu video, saya akan perhatikan dulu kenapa dia disebut sebagai porifera. Maka kata kuncinya, maka kelompok tersebut dia memiliki pori. Kenapa dia disebut sebagai Solenterata gitu ya? Sebab dia hewannya itu disebut sebagai hewan berongga gitu ya. Rongganya itu di dalamnya namanya gastrovaskuler. Terus Solentera itu nama lainnya adalah Cnidaria. Kenapa disebut Cnidaria? Sebab dia punya cnidosit. Di dalamnya ada nematokis sebagai alat sengat, teman-teman, alat pertahanannya. Terus Platyhelminthes. Nah, ini adalah yang disebut sebagai cacing plat atau cacing pipih gitu ya. Nah, terus ada Nematelminthes. Nema dia disebut sebagai cacing gelang. Terus ada Annelida. Annelida adalah cacing di mana tubuhnya bersegmen gitu ya, metameris. Nanti kita akan bahas ya. Terus ada Mollusca. Kenapa dia disebut Mollusca? Sebab tubuhnya lunak. Arthropoda. Kenapa disebut dia Arthropoda? Sebab dia memiliki kaki-kaki di mana kakinya berbuku-buku atau beruas-ruas. Echinodermata. Echinodermata itu adalah hewan di mana anggotanya punya kulit dan kulitnya itu dia berduri. Begitu ya pembahasannya. Oke, kita masuk ke kelompok yang pertama yaitu porifera. Nah, teman-teman, ini adalah anggota pertama invertebrata, namanya porifera. Oke, kita akan bahas. Nah, disebut dia porifera. Kenapa dinamakan porifera, teman-teman? Pori itu dia merupakan lubang, sedangkan vera atau nama lainnya adalah faro. Dia mengandung artinya tubuhnya dia memiliki lubang-lubang atau pori-pori, gitu ya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua yang membedakan dari anggotanya yang lain adalah bahwa porifera ini dia tubuhnya berlubang-lubang atau dia disebut memiliki porus, gitu ya. Itu dia ciri utamanya. Nah, seluruh anggota dari porifera itu dia tubuhnya merupakan diploblastik. Artinya tubuhnya hanya memiliki 2 lapis, yaitu lapisan epidermis, nanti lapisan terluarnya, dan lapisan endodermis, lapisan keduanya.
Dan seluruh anggotanya itu dia simetri radial. Yang tadi ya, simetri radial itu berarti ketika organisme ini dia dibelah lebih dari satu kali pembelahan, lalu belahannya menghasilkan belahan yang sama. Itu dia simetri radial. Terus Porifera ini teman-teman dia tidak mempunyai alat gerak seperti halnya anggota-anggota yang lain, gitu ya. Terus dikarenakan dia tidak memiliki anggota gerak, kebanyakan pada Porifera itu dia sesil. Nah, sesil itu apa? Dia menempel pada bebatuan atau pada karang-karang di lautan, gitu ya, nempel, melekat, gitu. Terus ciri utama selanjutnya dia memiliki endoskeleton. Endoskeletonnya itu dia berupa sel-sel, gitu ya, atau rangka-rangka dalam berupa sel-sel. Nanti kita akan lihat ya, namanya apa? Rangka dalam yang tidak seperti kita satu kesatuan, gitu ya, berkumpul menjadi tulang. Nah, kalau Porifera tidak seperti itu. Nah, cara hidupnya dia polip, teman-teman, di mana polip ini hidupnya sesil atau melekat, gitu ya. Nah, di mana pada dasar lautan melekatnya itu. Nah, reproduksinya nanti ketika kita lihat seluruh anggota reproduksi pada Porifera itu nanti dibagi dua. Ada aseksual, di mana reproduksi aseksual ini dia membentuk tunas. Ada juga yang membentuk gemul atau tunas internal, gitu ya. Secara seksualnya atau generatifnya merupakan perpaduan atau penyatuan fertilisasi antara sperma yang disebut sebagai amubosit kecil, teman-teman, dan ovum yang disebut sebagai amubosit besar. Yang nantinya apa? Yang nantinya membentuk zigot, lalu zigot selanjutnya akan tumbuh menjadi larva. Larvanya itu, ingat teman-teman, larva pada anggota Porifera itu namanya adalah amfiblastula. Ini dia larvanya. Nanti larva ini akan keluar dari tubuh induknya, nanti dia akan menjadi polip, gitu ya. Polip nempel hidupnya, nempel nanti di dasar lautan, begitu ya. Nah, ini dia teman-teman struktur tubuhnya. Kita akan lihat. Ini adalah contoh satu bagian dari Porifera, teman-teman mohon diperhatikan. Di sini ada yang disebut sebagai bagian tubuh. Tadi dia disebut diploblastik kan ya. Nah, kenapa dia disebut diploblastik? Sebab dia memiliki dua lapis tubuh. Yang pertama ada epidermisnya, ini dia. Yang kedua ada endodermisnya, gitu ya. Ada bagian dalamnya. Nanti kita akan lihat di bagian dalamnya itu ada apa saja. Nah, di bagian epidermis dia merupakan lapisan sel-sel yang pipih, gitu ya, melapisi tubuh dari Porifera ini. Lapisan tubuh yang pipih ini, teman-teman, itu namanya adalah pinakosit. Nah, ini dia lapisan-lapisan tubuhnya, pinakosit, di mana pinakosit itu dia berlubang, gitu ya, ada lubang-lubangnya namanya porosit. Jadi lapisan terluarnya itu yang melapisi tubuhnya itu sel-sel pipih, gitu ya, namanya adalah pinakosit. Ingat-ingat ya. Ini dia pinakosit. Nah, sedangkan di lapisan endodermisnya, di lapisan dalamnya terdapat sel-sel koanosit. Teman-teman, ada sel-sel koanosit. Nah, ini dia. Ini adalah di lapisan endodermisnya ya. Sel-sel koanosit ini, teman-teman, dia berfungsi untuk menangkap dan mencerna makanan. Ingat-ingat yang selnya begini. Nah, ini kalau kita perbesar sel koanosit ini bentuknya seperti ini. Dia yang berperan untuk menangkap dan mencerna makanan. Nah, jadi ketika flagel ini dia bergerak memutar, gitu ya, dan kolar-kolarnya bergerak yang nantinya menyaring air dari luar masuk. Nah, air yang dari luar masuk itu nanti nutrisi-nutrisinya, partikel-partikel makanannya itu akan melekat pada kolar yang sudah dilumuti oleh mukus, oleh lendir, gitu ya. Nah, nanti sudah nempel, makanan-makanan ini dia ditarik ke tubuhnya secara fagositosis. Jadi dimakan oleh kepala koanositnya. Setelah itu diapakan? Setelah dia dimasukkan ke dalam pakula-pakula makanan ini, nanti akan dialirkan ke sistem peredaran darah, gitu ya. Tapi dikarenakan dia tidak memiliki sistem peredaran darahnya ya, untuk mengalirkan nutrisi ke seluruh tubuhnya itu, dia dialirkannya oleh sel-sel yang disebut sebagai amubosit. Nah, ini amubosit, gitu ya. Amubosit itu selalu dia berdekatan dengan kepalanya koanosit. Kenapa? Sebab amubosit lah yang nantinya akan mengedarkan makanan ke seluruh tubuhnya. Begitu ya. Ini sel-sel amubositnya. Nanti diedarkan, amubosit bergerak secara seperti amuba, maka namanya amubosit. Begitu ya. Nah, ini yang pertama sel-sel koanosit. Nah, jadi di setiap endodermis banyak endodermis itu di bagian ke arah dalamnya banyak sel-sel koanosit ya.
Ini dia. Nanti kolar dan si flagelnya itu dia akan memutar, menyedot air masuk. Ini airnya tuh masuk gitu ya, disedot sama dia. Nanti kalau air membawa nutrisi, nanti nutrisinya melekat pada kolar gitu ya, yang sudah ada mukusnya, ditangkap. Terus yang kedua, teman-teman, di endodermis itu ada paragaster gitu ya. Dia merupakan rongga dalam tubuh porifera. Jadi ada rongganya. Ini ya, ada rongga-rongganya. Oke, terus ada oskulum. Oskulum itu merupakan lubang untuk pengeluarannya, lubang akhir untuk mengeluarkan air yang masuk. Ini dia oskulum, gitu ya. Nah, seperti ini. Terus ruangan di antara endodermis dan epidermis itu ada ruangan yang disebut sebagai mesohil. Di mana mesohil ini teman-teman tempat bergeraknya amubosit gitu ya, mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuhnya. Nah, gitu ya. Terus di sini lubang ini yang tadi paragaster itu dia lubang dalamnya ini namanya spongosol gitu ya. Nah, tadi disebutkan ada rangka dalamnya. Rangka dalamnya itu berupa sel-sel. Nah, ini namanya spikula, teman-teman. Ini rangka-rangka yang ada di dalam porifera. Jadi berupa sel-sel, tidak seperti tulang kita, gitu ya. Seperti itu. Ini dia, teman-teman ya. Nah, koanosit dia kalau di sistem kita itu dia merupakan sistem pencernaan, sistem peredaran darahnya adalah amubosit. Nah, kalau di porifera dia diibaratkan seperti itu ya, sebab dia belum memiliki sistem peredaran darah, dia belum memiliki sistem pencernaan. Jadi sederhana seperti ini ya. Begitu teman-teman, itu dia bentuk tubuhnya. Nah, terus tadi di lapisan mesofil, teman-teman, di mesohil atau di lapisan mesoglea, yaitu lapisan di antara lapisan epidermis dan endodermis, itu dia terdapat spikula. Nah, tadi sudah saya jelaskan, spikula ini dia merupakan rangkanya ya. Nah, rangka yang berupa sel-sel untuk memperkuat tubuh. Terus di sini tadi disebutkan juga ada sel amubosit, sudah saya bahas juga, dia sebagai ibaratnya itu sistem peredaran darah yang mengedarkan makanan, gitu ya. Nah, selain itu sel amubosit juga dia mampu membentuk sel-sel ovum dan mampu membentuk sel-sel sperma. Selain itu dia juga bisa reproduksinya secara aseksual, yaitu dengan membentuk gemul, tunas, gitu ya. Nah, lalu dia mampu juga menghasilkan skleroblast gitu ya dan spongioblast. Dia merupakan sel yang akan membuat spikula, yang akan membuat rangka yang ada di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini peran dari amubosit selain mengedarkan makanan. Terus ada arkeosit di dalamnya juga di mesoglea itu di lapisan antara, di ruangan antara ya, ruangan antaranya. Itu dia merupakan sel-sel amubosit embrional. Jadi amubosit yang masih muda itu dia dihasilkan oleh arkeosit. Arkeosit itu nantinya akan membentuk sel amubosit embrional. Terus selanjutnya ada porosit, teman-teman. Porosit ini tadi sudah disebutkan, ini dia porosit yaitu lubang-lubang gitu ya, tempat masuknya air dari luar ke dalam tubuhnya si porifera ini. Begitu ya. Jadi seperti ini dia bentuk tubuh dari anggota porifera ini. Nah, selanjutnya berdasarkan poriferanya, berdasarkan pori-porinya, teman-teman, lubang-lubang yang menyusun tubuhnya nanti dibagi-bagi. Yang pertama, ada tipe saluran airnya itu berupa tipe askonoid, gitu ya. Ini dia kalau dibentukan gambar namanya askonoid. Gambarnya seperti ini, teman-teman. Di mana tipe askonoid ini dia saluran airnya itu khas, yaitu dia paling sederhana, gitu ya. Dan bentuknya memang dia jambangan bunga ya, seperti jambangan bunga ini gitu ya, sederhana sekali. Nah, aliran airnya itu dia nanti air masuk lewat pori-porinya gitu kan ya, pori-pori atau melalui ostium nama lainnya. Ini pori-porinya tuh teman-teman kelihatan gitu ya. Nanti dia masuk ke rongga-rongga sel koanosit. Nah, ini rongga koanosit di sini kan ya. Nah, ini rongga-rongganya masuk. Setelah itu nanti masuk ke rongga tubuhnya yaitu ke spongosol. Ini dia ke spongosol. Dari spongosol air akan dikeluarkan melalui ke oskulum. Sederhana sekali ya. Contoh organismenya adalah leucosolenia. Ini dia bentuknya seperti ini. Gitu ya, tipe askonoid. Itu yang pertama. Yang kedua ada tipe sikonoid. Nah, kalau tipe sikonoid aliran airnya tipe sikonoid, maka
Nah, aliran airnya itu air masuk melalui pori-pori ostium seperti biasa gitu ya. Jadi pori-pori pertama yang bersentuhan dengan dunia luarnya ostium, lalu masuk ke rongga spongosol. Namun yang membedakan adalah rongga dari ostiumnya itu dia tidak sederhana seperti halnya asconoid. Ini dia lebih seperti ini tuh, gitu ya, lebih acak-acakan, lebih ribet gitu ya. Nanti dia masuk ke rongga-rongga yang lebih ribet ini, rongga-rongga ostium ini, lalu nanti dia diedarkan sama ke spongosol, lalu nantinya ke osculum. Yang berbeda adalah di ostiumnya ya, di rongga-rongga porinya. Pori tubuh ini sederhana, kalau ini lebih acak-acakan seperti ini. Nah, tipe seperti ini dia sikonoid, contohnya adalah skipa. Nah, ini gambar skipa seperti ini ya. Rongga-rongganya lebih rumit. Ada yang lebih rumit lagi, yang ketiga, yaitu tipe leukonoid atau ragon, teman-teman. Nah, leukonoid ini dia lebih bercabang-cabang si rongganya. Nah, ini dia lebih kompleks gitu ya. Nah, jadi air masuk dari luar, setelah air masuk keluar ke ostium, teman-teman, ke rongga-rongga, ke pori-porinya. Sini misalkan ke pori gitu ya, ke ostium. Lalu rongga-rongga ini dia bercabang menjadi rongga-rongga bulat gitu ya, yang saling berhubungan. Nah, ini rongga-rongga bulat yang saling berhubungan. Nah, rongga bulat ini nantinya akan berakhir memasukkan airnya ke spongosol. Di sini spongosolnya lebih kecil gitu ya. Spongosol nanti ke osculum sama gitu ya, dari osculum keluar. Contohnya adalah spongila. Nah, ini dia gambar dari spongila ya. Jadi lebih rumit. Nah, gitu ya, leukonoid lebih ada rongga-rongga bulat yang berhubungan. Gitu ya, teman-teman, kalau mau dilihat seperti ini rongga tubuhnya. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat rangkanya, teman-teman, porifera dibagi-bagi. Yang pertama ada kelas calcare. Nah, kelas calcare ini berdasarkan rangkanya ya, dibagi-bagi. Rangka tubuh dari calcare ini, teman-teman, dia terbentuk dari CaCO3 atau zat kapur gitu ya. Nah, lebih keras ini dia. Nanti saluran airnya pada anggota calcare itu ada yang bertipe asconoid, ada sikonoid, ada leukonoid. Jadi lebih bervariasi pada kelasnya calcare gitu ya. Contohnya adalah ini dia teman-teman, leucosolenia tadi ya, ada skipa, ada grantia, ada sikon, ada clatrina, terus ada lesetusa. Nah, ini dia gambar-gambarnya ya, seperti ini. Apa namanya tadi, grantia, ini grantia. Ada sikon, ini sikon. Ada clatrina, clatrina bentuknya seperti ini teman-teman. Ada terus siapa lagi? Lesetusa, lesetusa dia bentuknya lucu seperti ini ya. Ini contohnya. Terus yang kedua ada kelas hexatinellida. Nah, ini dia rangka tubuhnya tersusun dari rangka silikat teman-teman, H2SI3O7 gitu ya. Saluran airnya pada kelas ini hanya bertipe sikonoid. Contohnya misalkan ini dia Euphleseta. Ini dia gitu ya. Terus ada Hyalonema. Hyalonema ini dia Hyalonema bentuknya seperti ini. Terus ada Peronema. Peronema bentuknya seperti ini gitu ya. Dan yang ini ya bentuknya bagus juga ya, lebih panjang-panjang. Terus ada anggota Demospongia. Kalau Demospongia ini dia rangkanya itu tersusun dari serabut spongin, teman-teman. Nah, saluran airnya itu kebanyakan bertipe leukonoid. Contohnya adalah Euspongia. Nah, ini dia Euspongia. Terus ada Hypospongia, bentuknya seperti ini. Terus ada Spongila, Spongila seperti ini. Dan yang terakhir ada Niphates. Niphates bentuknya begini ya. Itu anggota dari kelas Despongia. Despongia ini teman-teman bisa dijadikan apa ya sama teman-teman, bisa diremas, dijadikan alat gosok gitu ya, alat gosok untuk mandi pada Despongia ini. Begitu ya, tapi keras sih. Tapi cari-cari aja yang lembut ya, yang si silikanya itu dia silika apa namanya, rangka yang sudah keras-kerasnya sudah terbuang dulu. Kalau sudah terbuang itu bisa dijadikan ini ya untuk alat gosok. Seperti itu teman-teman, ini adalah kajian yang pertama mengenai porifera. Di video pertama sudah kita bahas mengenai ciri utama, struktur tubuh sampai ke kelasnya ya. Sudah saya terangkan. Nanti minggu depan atau video kedua akan saya masuk ke Solenterata. Begitu ya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.